Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu setelah Natal 31 Desember 2023. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, Tuhan pemimpin dan sumber penghiburan. Kita bernyanyi dari buku Nyanyian AKBP nomor 9 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah lahir di Bethlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang, dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Dengarlah hukum Tuhan dari hukum pertama sampai dengan ke-10. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan engkau membunuh. Hukum ketujuh, jangan engkau berzina. Hukum kedelapan, jangan engkau mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Tuhan tentang ketentuan Allah akan hukum titanya itu? Demikianlah, Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalakan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Rasa banyak dosa
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel pada minggu ini yang tertulis pada Efesus 1 yang dimulai dengan ayat ketiga sampai dengan ke-6. Kita baca secara responsoria. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum yang pertama, berita anak lahir. Pada hari Senin 25 Desember 2023, telah lahir seorang putra pada keluarga Bapak Rizky dan Tri Hasibuan SP, Ibu Apoteker Helda Paramitasari Boru Purba Espam, alamat Jalan Bunga Raya, Gang Libra nomor 5, Sektor Pengayoman. Pada hari Senin 25 Desember 2023, telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Calon Sintua JM Tambunan, Inang Riris Mentari Boru Hutapea, alamat Jalan Rantau 8, Perum Restu D5 Blok J nomor 14, Sektor Pengayoman. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Yang kedua, jemaat tambah. Mulai minggu hari ini 31 Desember 2023, tambah jemaat gereja kita, keluarga Nyonya P. Simanjuntak, Ibu Sinta Pepriana Boru Manalu, beserta 2 orang putri, pindah dari HKBP Pelita, Resort Bukit Tua Balam, alamat Jalan Indrapuri, Gang Buntu nomor 15, Sektor Pintu Angin Sukaterus. Suara Koinonia yang pertama, pelayanan khotbah tahun baru tanggal 1 Januari 2024 dari Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar yang melayani di liturgis pada Minggu 31 Desember 2023 malam tahun baru pukul 16 WIB. Sintua Dr. Insinyur Riko Butar-Butar MSc dari HKBP Tebet Resort Tebet, anak dari Sintua Runggu Butar-Butar almarhum, Ibu Boru Silitonga almarhum, dulu bendahara di gereja kita tahun 1992 sampai 1999. Yang kedua, minggu akhir tahun, minggu hari ini 31 Desember 2023 masuk pukul jam 7 WIB, jam 9 WIB, dan jam 11 WIB.
Minggu 31 Desember 2023 ibadah akhir tahun masuk pukul 14 WIB Bahasa Indonesia yang menyampaikan kata sambutan dari jemaat yaitu dari sektor Bambu Kuning Tenayan dan dari Perhalado Amang Sintua JHD Siregar. Minggu 31 Desember 2023 masuk pukul 19 WIB Bahasa Batak yang menyampaikan kata sambutan dari jemaat sektor Padang Bulan 2 dan dari Perhalado Amang Sintua MC Mamora SHMM. Acara pukul 00 WIB atau malam tahun baru keluarga sudah disediakan gereja, dapat mengambil di kantor 3 lembar per kakak. Senin tanggal 1 Januari 2022 tahun baru masuk pukul 10 WIB yang menyampaikan kata sambutan dari jemaat dari sektor Pengayoman dan dari Perhalado Amang Sintua N Butar-Butar. Baptisan Kudus yang mengikuti baptisan kudus pada hari Selasa 26 Desember 2023 berjumlah 19 orang, 11 orang putra dan 8 orang putri. Bunga altar yang menyusun bunga altar untuk bulan Januari 2024 dari sektor Pintu Angin Sukaterus. Suara Diakonia ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 31 Desember sampai dengan 6 Januari 2024. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan, sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Bimbing aku Tuhan Allah,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Songon nagale napaguda-kudong alang ko bang layang narako mamangina. Ya, terima kasih, syukur bagi Tuhan. Pada saat ini amanginang kita boleh berkumpul memuji, memuliakan Tuhan. Secara khusus di tahun 2023 ini sungguh luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan di setiap langkah kita. Dan inilah minggu terakhir di tahun 2023, dan tidak terasa tahun 2023 akan kita lalui. Tinggal hitungan jam kita akan memasuki tahun 2024. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang akan menguatkan kita, firman Tuhan yang akan menghantar kita untuk menuju tahun 2024 tertulis dalam Nabi Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, kami akan membacakan untuk kita semuanya. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sangat sulit, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang terus menekan kehidupan kita, di tengah situasi dan persoalan yang selalu kita hadapi, di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita ini, maka dalam kehidupan kita ini manginang, kita sangat perlu membangun sebuah keyakinan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak akan pernah berubah dalam mewujudkan kasih dan kesetiaannya bagi orang yang percaya kepadanya. Di tengah-tengah situasi yang begitu sulit, beban hidup yang begitu berat dalam kehidupan kita ini, maka kita perlu membangun satu keyakinan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang tidak pernah berubah di dalam kasih dan kesetiaannya bagi orang yang percaya kepadanya. Sehingga keyakinan kita boleh menguatkan kita, sehingga keyakinan kita boleh mengokohkan kita.
Sehingga keyakinan kita kepada Tuhan boleh menguatkan kita di tengah-tengah berbagai persoalan yang kita hadapi, dengan keyakinan bahwa kasih Tuhan tak pernah berubah. Maka kita tidak pernah hanyut dengan keadaan. Ketika kita berkeyakinan kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah tenggelam dengan segala persoalan. Maka kita tidak akan pernah putus asa, tetapi kita tetap berdiri teguh, memandang hanya kepada Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan mengubah segala yang pahit menjadi manis dan menjadi indah pada waktunya. Amin. Ini iman kepercayaan kita menginang. Di tengah situasi yang sulit, kita harus yakin bahwa bersama dengan Yesus ada jalan keluar, ada solusi, ada setiap jawaban dari apa yang kita gumuli itu. Memang ada kalanya dalam kehidupan kita mengalami hal-hal yang menurut kita begitu sulit untuk kita jalani, menurut kita begitu sulit untuk kita lalui. Seolah-olah tidak ada lagi pertolongan, seolah-olah tidak ada lagi pengharapan. Tetapi ingatlah, meskipun kita harus melewati semuanya itu, firman Tuhan hari ini meyakinkan kita, menguatkan iman kita bahwa kasih setia Tuhan adalah kasih yang kekal, bahwa kasih setia Tuhan adalah kasih yang tidak pernah terputus. Kasih setia Tuhan adalah kasih yang tidak pernah berhenti. Kasih setia Tuhan adalah kekal untuk selama-lamanya. Dan satu hal yang ingin kita sampaikan oleh Yeremia dalam firman Tuhan hari ini adalah bahwa Allah tidak pernah merencanakan, bahwa Allah tidak pernah merancangkan yang jahat dalam kehidupan setiap orang percaya. Yeremia kembali menegaskan hakikat Allah yang sesungguhnya, bahwa Ia adalah Allah yang penuh kasih. Karena begitu besar kasih-Nya, maka Ia akan melakukan apa yang terbaik bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Memang ketika kita mengalami penderitaan, mungkin bisa saja sama yang dialami oleh bangsa Israel. Kurang lebih 70 tahun mereka harus berada di pembuangan Babel. Bisa jadi kita mempertanyakan kasih dan kesetiaan Tuhan. Tetapi di balik semua kepahitan hidup, sesungguhnya bukan Tuhan yang melahirkan kepahitan itu, tetapi terkadang kita yang melakukannya. Mengapa demikian? Karena kitalah yang tidak setia di hadapan Tuhan. Karena kita memang tidak setia kepada Tuhan. Persoalan bangsa Israel dibuang ke Babel bukan karena Tuhan yang merancangkan yang jahat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tidak pernah berpikir hal-hal buruk bagi orang yang percaya kepadanya, bagi orang-orang yang menyembah Dia. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat bagi setiap orang yang setia dan percaya kepadanya. Lalu mengapa demikian kepahitan itu bisa terjadi? Mengapa penderitaan hidup ini yang dialami setiap orang termasuk bangsa Israel bisa terjadi? Karena kita yang berubah, karena kita tidak setia kepadanya. Pada satu sisi kita memuji memuliakan nama Tuhan, tetapi dalam laku kita, dalam perbuatan kita, kita tidak sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Perbuatan kita, sikap kita jauh apa yang dikehendaki oleh Tuhan.
Ketika bangsa Israel kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah, mereka melakukan introspeksi diri. Mereka mencek, cross-check dalam diri mereka. Dan mereka bertekad untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Yeremia 31 ini, ayat 7 hingga ayat ke-9 ini merupakan inisiatif Allah untuk kembali menyatakan yang terbaik bagi umatnya. Bangsa Israel tidak mempunyai kekuatan sama sekali untuk bangkit dari keterpurukan mereka. Mereka tidak memiliki daya sama sekali untuk menggapai masa depan mereka. Mereka sudah kehilangan harapan. Mereka sudah putus asa. Dan di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka itulah Tuhan datang. Tuhan menyatakan kuasanya bahwa Ia sendiri akan bertindak untuk memulihkan keadaan mereka dan membawa mereka kembali ke tanah Kanaan. Ketika bangsa Israel terbuang, ketika bangsa Israel mengalami keterpurukan, kepahitan, Allah menyapa mereka. Allah memulihkan mereka. Allah menguatkan mereka. Allah berkata kepada umat itu, sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah dengan Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa bangsa Israel. Kita boleh lihat tadi di ayat 7, ada sebuah kepastian di dalam pengharapan yang Allah sampaikan kepada mereka. Ya Allah, bahwa mereka memberikan sukacita kepada bangsa itu. Allah sendiri mengatakan, bersorak-soralah, bersukarialah. Maka Allah yang diinginkan bagi mereka menginginkan bahwa tetap kuat. Allah menginginkan kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel harus tetap berkeyakinan kepada Allah. Tetap percaya bahwa Allah itu selalu menyertai mereka. Bahwa Allah itu memberikan pengharapan kepada mereka. Di ayat 8 dikatakan juga, sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Ada janji pengharapan yang disampaikan oleh Allah itu sendiri, bahwa Allah akan mengumpulkan mereka. Janji Tuhan itu setia kepada umatnya. Janji pengharapan Allah telah disampaikan kepada bangsa itu. Bahkan dikatakan dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan, aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata. Sebab aku menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Sungguh luar biasa. Sebuah janji yang disampaikan Allah kepada umat pilihannya. Sesuai dengan janji Tuhan, maka di ujung tahun 2023 ini kita harus percaya bahwa kita dapat melalui, bahwa kita dapat menghadapi tahun 2023 ini dengan kasih setia Tuhan. Kita harus percaya bahwa tahun 2023 dapat kita lalui karena pimpinan dan pertolongan yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Amin. Karena pimpinan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, tidak ada yang kuat, tidak ada yang sempurna dalam menghadapi masalah di tahun 2023 ini.
semua pribadi lepas pribadi pasti menghadapi pergumulan, persoalan, permasalahan hidup di tahun 2023 ini. Tetapi karena oleh pimpinan Tuhan, tetapi karena pertolongan Tuhan, oleh karena Tuhan ikut campur tangan di dalam kehidupan kita ini, maka kita bisa lalui di tahun 2023 ini dengan di ujung tahun ini. Maka percayalah, tahun depan, tahun 2024 yang akan kita masuki, kita harus percaya bahwa kita siap untuk dipimpin oleh Tuhan. Di tahun 2024 kita harus siap dipimpin oleh Allah, bahwa kita siap berjalan bersama dengan Tuhan. Kita siap bersama dengan Tuhan untuk melalui tahun 2024. Maka menjadi sumber penghiburan kita, maka menjadi sumber kekuatan kita untuk tahun 2024 juga nantinya, yaitu Tuhan. Jangan pernah kehilangan harapan bahwa ketika kita menangis, ketika kita dilanda pergumulan hidup, dilanda persoalan, banyak tantangan, ingatlah Tuhan sumber penghiburan kita. Ingatlah Tuhan sumber kekuatan kita. Biarkan dirimu dituntun dan dihibur oleh Tuhan. Biarkan juga Tuhan menjagai dan menopang kehidupanmu. Biarkan juga dirimu tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sungguh luar biasa. Di penghujung tahun 2023 ini, kita mendapatkan kekuatan melalui firman Tuhan, di mana Tuhan menyelamatkan kita, di mana Tuhan mengumpulkan kita, di mana Tuhan memulihkan kita, di mana Tuhan menghibur kita. Bukankah ini membuat kita bersuka cita? Bukankah ini membuat kita bersorak-sorai, di mana Tuhan mengumpulkan kita, memulihkan kita, menguatkan kita, menghibur kita? Ini sungguh luar biasa. Di akhir tahun 2023 ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan menyelamatkan, bahwa Tuhan mengumpulkan, bahwa Tuhan memulihkan kita. Dan inilah kekuatan kita untuk mengakhiri tahun 2023 ini. Kalau Tuhan menyelamatkan kita, kalau Tuhan memulihkan kita di sepanjang tahun 2023 ini, maka Tuhan juga akan menyertai kita. Maka Tuhan juga akan menyelamatkan kita. Maka Tuhan akan menyelamatkan kita, memulihkan kita di tahun 2024 nantinya. Amin. Ini kekuatan kita menginang di akhir tahun ini. Meskipun sepanjang tahun ini kita banyak yang tangis, ada banyak air mata, ada banyak kesedihan, ada banyak duka atau suka di tahun 2023 ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, ketika kamu datang kepadaku, maka aku akan menghiburmu. Aku akan membuat jalan yang rata sesuai dengan kehendakku. Tuhan akan memulihkan. Tahun 2024 Tuhan akan menjadi pemimpin kita. Amin. Tahun 2024 Dia akan membawa kita ke jalan yang rata, ke jalan yang lebih indah. Ketika Allah langsung memimpin umatnya, maka akan penuh dengan sukacita dan bersorak-sorai. Lihat, Allah memanggil Yeremia mulai dari
dia bagasa botiat dope ibana. Mulai dalam kandungan Allah sudah memanggil Nabi Yeremia. Kalau Allah sudah mengutus, kalau Allah sudah memilih, tidak ada yang menghalanginya. Kalau Allah sudah memimpin kehidupan kita di tahun yang akan datang, maka Tuhan akan bersama dengan kita di dalam sukacita untuk menghadapi segala persoalan. Biarlah tahun yang baru yang akan kita hadapi, biarlah Tuhan memimpin kehidupan kita. Mengakhiri tahun 2023 ini, tetaplah hanya bersyukur kepada Tuhan. Percayalah, di tahun 2024 Tuhan memimpin langkahmu. Tuhan akan menghiburmu. Selamat menyongsong tahun baru. Tuhan adalah pemimpin kita, sumber penghiburan kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di sepanjang tahun 2023 ini Tuhan, ada banyak begitu tantangan, ada banyak persoalan, pergumulan di setiap langkah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tetapi Tuhan menguatkan kami. Tetapi Tuhan memulihkan kami. Tetapi Tuhan menyelamatkan kami. Di dalam situasi ketidakberdayaan kami, Tuhan datang menyelamatkan kami. Sebab sungguh luar biasa kasih setiamu di sepanjang tahun 2023. Tuhan yang memulihkan kami, menguatkan kami, menyelamatkan kami di tahun 2023. Tuhan juga yang memimpin langkah kami. Tuhan juga yang menyelamatkan kami. Tuhan juga yang memulihkan kami. Tuhan juga yang menguatkan kami untuk memasuki tahun 2024 yang ingin Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami patut bersyukur kepadamu. Sungguh luar biasa kasih setiamu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Karena itu Tuhan, biarkanlah kami melalui kasih-Mu untuk memasuki tahun 2024 yang ingin Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan mengantarkan kami. Kami percaya Tuhan memimpin kehidupan kami. Ketika kami bersama dengan Tuhan, segala kepahitan, keterpurukan, Engkau ubahkan menjadi sorak-sorai, menjadi sukacita. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang telah menguatkan kami, yang telah meneguhkan kami untuk menjalani kehidupan kami di sepanjang tahun ini, dan meneguhkan kami untuk menghadapi tahun 2024. Bapa di surga, kami juga memohon kepadamu bagi jemaat-Mu yang dalam perjalanan menuju ke kampung halaman, kiranya Tuhan juga menyertai mereka. Kiranya Tuhan menuntun perjalanan kehidupan mereka. Tuhan sertai setiap langkah mereka, agar para jemaat-Mu juga bisa kembali bersekutu bersama dengan kami di rumah-Mu yang kudus ini.
Berkati juga ya Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu yang berkumpul beribadah pada di minggu akhir tahun 2023 ini. Kuatkan mereka Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang berkumpul di sini, yang memuji dan memuliakan pada minggu saat ini. Tuhan yang sertai, Tuhan juga yang menghibur setiap langkah mereka. Berkati juga jemaat-Mu ya Tuhan. Jika ada yang mengalami sakit penyakit dalam kehidupan mereka, jangan biarkan mereka putus asa, tetapi kuatkan iman mereka ya Tuhan. Teguhkan mereka supaya mereka dapat menghadapi sakit penyakit persoalan hidup di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkaulah Tuhan sumber penghiburan. Engkaulah Tuhan sumber kekuatan dalam kehidupan kami ini. Bapa di surga, pada tahun ini sungguh luar biasa kasih setia-Mu. Karena itu kami selalu patut bersyukur kepadamu. Dan seluruh kehidupan kami ini Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kami memasuki tahun rahmat Tuhan yang ingin Tuhan berikan tahun 2024 dengan sukacita dan sorak-sorai yang daripada-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP 707, ayat yang pertama hingga ayat berikutnya, dan di sini kita mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Kekuatan dalam pencobaan
pimpin langkahku yang sesuai dengan kehendaknya, diberikan apa yang perlu, suka duka saling bergantian untuk menguatkan imanku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku serahkan padamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita dan menyertai kita. Amin.